2022 ini Pak, jumlahnya di Pati berapa? Iya, jadi sampai dengan saat ini jumlah menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Pati sampai saat ini itu tercatat 333 unit. 333 unit. Iya. Itu dia setiap desa, setiap kecamatan. Jadi kami tidak bisa mengidentifikasikan tiap desa atau tiap kecamatan karena dasar dari menara telekomunikasi adalah coverage dari menara tersebut. Jadi bisa jadi dalam satu desa atau satu kecamatan terdiri dari banyak menara. Itu dari tahun 2021 nih Pak, itu dia ada penurunan atau tambahan Pak? Sejak 2021 2020 sampai 2021 perkembangannya sampai dengan saat ini masih relatif stagnan karena memang setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja mengandung konsekuensi terhadap izin bangunan gedungnya yang semula izin mendirikan bangunan IMB menjadi PBG. Jadi PBG itu kepanjangannya pendirian bangunan gedung. Jadi pendirian bangunan gedung termasuk sertifikasi layak fungsi. Sehingga dengan adanya perubahan nomenklatur itu disertai dengan prosesnya, termasuk menggunakan proses dari sistem yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum Pusat. Pak, dari sekian 300 sekian itu Pak, untuk usulan sendiri Pak, itu kan tahun 2023 ini ada tambahan Pak? Di tahun 2022 ini berjalan sudah mulai ada yang mengajukan dan sounding untuk berusaha mendirikan menara telepon. Nah, dari 300 sekian itu Pak, itu dari satu perusahaan atau dua perusahaan Pak? Dari beberapa perusahaan provider lagi. Dari ada basisnya Pak? Jadi kalau di sini di dalam catatan kami itu ada Sentra Tama Menara Indonesia, ada Daya Mitra, kemudian ada PT Epit Menara Asetco, kemudian ada PT IBS, kemudian ada Indosat, kemudian ada PT Permata Karya Wardana, kemudian ada PT Persada Sokatama, kemudian ada Protelindo, kemudian ada Sarana Indi Persada, kemudian PT TBG Kawan Bersama, kemudian PT Telkomsel, Excel Asiata, dan STP Solusi Tunas Pratama. Pak, sistem kontraknya sendiri bagaimana Pak untuk menara itu Pak? Panjang sepengetahuan saya, dari pihak perusahaan akan menyewa sebidang tanah yang akan dijadikan lokasi menara setelah mendapatkan referensi dari kami untuk site plan-nya, termasuk kemungkinan izin mendirikan bangunan gedungnya atau PBG saat ini. Adapun perjanjian antara perusahaan dengan pihak pemilik lahan itu menyesuaikan tergantung perjanjian berapa nilai sewa menyewa tersebut. Keluhan terkait masalah izin lingkungan dan lain-lain itu kan banyak keluhan di masyarakat juga Pak. Jadi di dalam kegiatan tersebut untuk pemerintah Kabupaten Pati itu sudah ada peraturan daerah mengenai menara telekomunikasi. Jadi di situ sudah sangat jelas bahwa paling tidak separuh jarak. Iya, 50% yang ketinggian menara itu 100% lingkungan harus menyetujui. Otomatis tuh Bang. Iya, harus itu dari dimensi ketinggiannya, radiusnya setengah dari tinggi gantung. Makanya ketika ketinggian 50 meter berarti radius 25 meter itu harus menyetujui. Ketika itu tidak setujui, pemerintah daerah melalui DPMPTSP tidak bisa menerbitkan izin mendirikan bangunan karena tidak terpenuhinya persyaratan yang ada di Perda 5 2016. Untuk mengantisipasi Pak terkait masalah batas kontrak akhir Pak. Jadi semua kan tergantung situasi di lapangan. Jadi bisa jadi ketika masa kontrak selesai diperpanjang juga bisa, kemudian tidak diperpanjang juga bisa. Jadi tergantung negosiasi antara pihak perusahaan dengan pemilik lahan. Oh gitu. Gini Pak, ini yang sering terjadi Pak ya. Jadi khusus untuk izin mendirikan bangunan tidak ada masa berakhirnya.
Tapi ketika berkontrak secara keperdataan, sewa menyewa kan ada masa batasnya. Jadi seharusnya idealnya dari perusahaan itu selain bernegosiasi dengan pemilik lahan, juga harus berkomunikasi dengan lingkungan. Dan ini saya kurang tahu situasinya karena kasus per kasus biasanya. Tiba tower itu ada tulisan disegel masyarakat. Iya. Jadi kalau itu sebenarnya kasus per kasus dan harus kita gali lebih dalam problematikanya. Pak, satu lagi Pak, terkait masalah ini Pak. Biasanya kan satu menara Pak. Satu menara kan dia disesuaikan dengan jumlah kuota Pak, pengguna. Sementara berapa tuh Pak satu menara Pak? Jadi kalau konteksnya menara, jadi sudah ada edaran ada surat bersama ya mengenai keberadaan tower bersama. Jadi tower bersama ini jika memang diperlukan, tidak hanya digunakan satu provider, tapi oleh beberapa provider. Taruhlah Telkomsel bisa, menara itu bisa digunakan Telkomsel, bisa digunakan PT XL, dan bisa digunakan PT Indus. Kalau masalah teknisnya saya kurang tahu karena peralatan itu kan yang memverifikasi dari Kementerian Kominfo. Tapi kalau peralatan yang naik, kami terus terang belum diberikan kewenangan. Ya, sudah Pak.